yang akan kita lakukan seperti itu aja. Convert data, lalu membersihkan, lalu sebagai bonus, pakai Python, kita bisa download data dari Dapodik, otomatis ya, dengan satu klik aja. Paling yang rusak, kalaupun ya kan komputernya Google, bukan komputer kita. Ini masalah dengan tools yang biasanya kita pakai, mau Nitro, Adobe, atau Converter Online, kita demo dulu ya. Jadi, apa sih yang mau dicapai dari kegiatan kali ini? Judulnya adalah convert banyak PDF ke Excel. Jadi sebenarnya yang akan kita lakukan adalah membuat program komputer custom sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan bentuk PDF-nya. Misalnya PDF-nya banyak halaman, seperti contoh kita kalau SK BOS P, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, atau BOS lah, yang terkenal BOS ya. Dana BOS reguler 2024 itu PDF-nya sebanyak 5.900 halaman. Dan itu kan banyak banget. Kalau di-convert menggunakan aplikasi yang tersedia, seperti Nitro PDF atau Adobe, lama dan hasilnya belum bersih karena sifat dari PDF-nya sendiri, walaupun PDF-nya sudah bagus ya, sudah berbentuk tabel ya, sehingga lebih mudah untuk di-convert. Tapi di tiap halaman misalnya, seperti yang terlihat di layar ini, di tiap halaman ada judul kolom. Lalu di bawah judul kolom masih ada satu baris lagi, inisial kolomnya, A, B, C, D. Masih perlu diperbaiki. Nanti kalau dari Nitro atau Adobe ke Excel, nanti Excelnya masih mengandung nama kolom sama inisial kolom itu. Di samping ada beberapa pengalaman kalau saya pribadi, jadi ada jarak, ada jeda berapa baris data di Excel itu kosong. Jadi untuk halaman pertama PDF jadi satu Excel sendiri atau jadi banyak banyak sheet per masing-masing halaman. Atau kalau menjadi satu sheet, nanti per masing-masing halaman PDF itu jadi ada jaraknya. Ada baris yang kosong. Misalnya halaman satu, tiga baris kosong, baru halaman kedua. Jadi masih kurang rapi dan kita butuh waktu lagi untuk memperbaikinya di Excel secara manualnya. Atau bisa juga sih pakai, kalau Excel itu Power Query mungkin bisa. Power Query mungkin alat terdekat yang bisa kita gunakan. Tapi masih dari pengalaman sih masih tetap butuh waktu lama ya. Dibandingkan dengan yang akan kita demokan hari ini dengan Python itu jauh lebih cepat. Satu, Python lebih cepat. Yang kedua, memori yang digunakan lebih sedikit. Yang ketiga, kita sekaligus bisa membersihkan data seperti tadi ya. Kolom A, B, C, D tadi itu kita bisa bersihkan. Kita bisa skip itu. Terus yang keempat, kita bisa gabungkan langsung dengan data yang lain. Nah, kalau dalam pagi ini kita akan contohkan menggabungkan data dengan data dari Dapodik. Dapodik itu maksudnya yang ini ya. Dapodik Dasmen lalu PD. Maksudnya Dapodik itu data yang ini ya. Dari Kementerian Pendidikan sudah membuka banyak data sehingga kita bisa sebagai auditor ya, kita bisa menguji berbagai hal. Contohnya dalam pagi ini kita akan dalam tanda petik menguji SK BOS sama data Dapodik periode semester ganjil 2023-2024. Jadi asumsinya adalah semester ganjil 2023-2024 atau Juli sampai Desember 2023 adalah data yang dipakai sebagai dasar SK BOS 2024. Itu asumsi ya. Ini adalah apa ya? Toy problem. Masalah yang kita ciptakan untuk mendemokan tools yang mau kita pakai. Jadi tidak benar-benar ada masalah ini, tapi ini sebagai studi kasus aja. Karena akan butuh waktu lama sekali, bahkan menggunakan Python sekalipun, kalau kita mengkonvert 5.900 halaman, maka kita persempit hanya 8 halaman pertama ya. Kebetulan datanya adalah data Aceh Barat. Nah, datanya kan seperti ini ya. Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Barat. Ini hanya ada 8 halamannya. Untuk kepentingan demo supaya cepat, kita akan pakai data ini aja. Nah, kalau kita perhatikan, di PDF-nya kan kita punya judul kolom, lalu inisial kolom, lalu ada satu Provinsi Aceh. Ini satu kolom sendiri, lalu kolom yang lainnya kosong. Hanya jumlah peserta didik sama alokasi gitu ya. Lalu Kabupaten Aceh Barat, semua kolom lainnya kosong kecuali jumlah peserta didik sama. Nah, pada saat kita convert ke Excel, kalau pakai Nitro Adobe, ini kan akan jadi baris sendiri yang perlu kita hapus ya. Padahal mau kita sebenarnya Provinsi Aceh itu nanti jadi kolom sendiri, di sampingnya Kabupaten Aceh Barat, baru mungkin bentuk satuan pendidikan, sekolah dasar gitu. Jadi semua baris itu nggak ada kolom yang kosong. Untuk memudahkan kita mengolah datanya lebih lanjut ya. Misalnya kita mau bikin pivot, kita mau VLOOKUP, atau index match dengan data yang lain. Kan sebaiknya provinsi dan kabupaten ini jadi satu kolom sendiri. Saya demokan dulu, ini udah jadi programnya, tinggal dipakai aja. Kalaupun nanti mau dipakai dengan data yang lain, misalnya
SK Bos di halaman yang lain, cukup diganti aja nama filenya. Nanti dikasih tahu gimana caranya. Karena udah jadi, ini kan program custom ya, program komputer custom. Jadi kita bisa dengan satu klik maka udah ada hasilnya. Kalau di file demo ini atau nanti file yang tadi yang Google Colab yang tadi juga sama sih. Kita bisa klik di atas sebelah kiri itu ada runtime, menu runtime, lalu run all. Maksudnya run all adalah dia akan menjalankan semua kode atau bahasa pemrograman yang ada di kotak berwarna hitam ini namanya shell ya. Semua yang ada di shell ini akan dijalankan. Jadi yang kita kerjakan adalah kita bikin program sebenarnya, program komputer. Nah, karena kita mengcustom, maka kita bisa dapat output yang seperti kita inginkan. Kalau si shell ini, kode ini udah dijalankan, di sebelah kiri shellnya, shell kotak warna hitam ya, itu ada centang warna hijau. Kalau dia sudah selesai, maka ini ada tabelnya, ditampilkan tabelnya. Ini tabel seperti dari PDF ya. Nomor, provinsi, bentuk satuan, lalu ada A, B, C, provinsi Aceh, kolom yang lain blank, kosong, hanya kolom satu, nama satuan pendidikan sama satuan biaya gitu ya. Jadi dia miss juga kolomnya. Nah, kalau ini udah selesai, maka di sebelah kiri ini ada files, menu files, yang gambar seperti folder ya. Itu akan ada file Excel, namanya alokasi bos reguler 2024 Aceh Barat .xlsx. Ini udah jadi nih. Kita bisa download caranya dengan klik 3 titik ini, lalu klik download. Saya share dulu di grup ya, supaya bisa kalau mau dicobain silakan. Ini nggak perlu install apapun. Yang penting buka aja link ini, buka di browser ya. Setelah dibuka, klik runtime, lalu run all. Saya copy dulu ininya ya. Copy dulu linknya, ada di chat WhatsApp ya. Nah, silakan kalau mau mencoba. Sebagai nggak perlu install apapun ya. Tinggal dibuka aja. Bahkan di HP, di ponsel pun bisa sebenarnya. Jadi di link tadi dibuka di ponsel, dicoba aja, buka di ponsel, di HP, lalu dijalankan tadi. Runtime, run all, atau Ctrl F9 kalau di ini ya, kalau di laptop ya, di komputer ya. Sebagai bonusnya, dari data yang tadi, bos yang ini ya, bos ini, kita bisa juga pakai Python, kita bisa bikin visualisasi. Visualisasi sederhana adalah bikin bar chart. Misalnya ini adalah bar chart total alokasi bos reguler per bentuk pendidikan. Jadi kan bentuk pendidikannya ada sekolah dasar, sekolah luar biasa, sekolah menengah atas, SMK, dan SMP. Alokasinya seperti ini. Ini alokasi dalam rupiah. Jadi kolom total alokasi ya. Kolom total alokasi itu yang ini ya, yang paling kiri, paling kanan ya. Saya buat bersisian aja ya. Nah, ini dia. Jadi dari data PDF ini sudah otomatis ada visualisasinya. Jadi kita lebih cepat dapat insight. Dan data ini tentang apa sih? Atau gimana sih alokasinya per SD, SMP? Gedean mana sih? Oh, ternyata gedean sekolah dasar. Tapi kita juga tanpa melihat PDF-nya secara rinci ya, atau tabel Excel-nya, kita jadi tahu, oh ternyata ada sekolah luar biasa juga yuk. Ada sekolah luar biasa juga, ada juga SMK. Sekolah menengah kejuruan juga dapat nih, bos reguler. Atau kalau kita mau bentuk yang lain yang lebih cantik sedikit, kita bisa juga bikin warna yang berbeda untuk tiap bentuk pendidikan. Misalnya di sekolah dasar warnanya ungu, sekolah luar biasa hijau, gitu. Lebih menarik dipandang. Jadi dengan satu tool saja, dengan satu kali klik bahkan, kita sudah bisa dapat Excel-nya. Tadi saya download dulu ya. Excel-nya kayak apa? Saya download dulu, saya buka ya. Excel-nya kayak apa, dan kalau perlu gambar, bukan gambar ya. Kalau perlu visualisasi untuk insight ya, supaya kita lebih cepat memproses datanya, kita manusia ya, lebih cepat paham ini data tentang apa sih, bisa juga di satu tempat. Jadi nggak perlu dari PDF, pakai Nitro atau Adobe ke Excel. Di Excel dibersihkan data dulu, baru dari Excel dibikin pivot atau grafiknya, atau baru pindah ke tools yang lain kayak Tableau, Power BI atau yang lainnya. Kalau pakai Python, kita dengan satu kali klik udah dapat semuanya, dapat Excel yang bersih. Contohnya seperti ini ya. Ini hasilnya ya. Excelnya sudah relatif bersih karena saya contohkan dulu. Terutama di bagian angka. Kalau diperhatikan di PDF-nya itu, angka NPSN ini kan Excel suka bingung ini angka atau teks, atau nanti di sebagian baris angka, sebagian baris teks. Selain itu jumlah peserta didik. Ini kan ada titiknya ya. Suka ada titik tuh untuk pemisah ribuan ya. Atau kayak satuan biaya misalnya, ini kan ada titiknya ya. Nah, itu kalau kita convert aja pakai tools yang lain, biasanya masih ada titiknya tuh. Kita masih perlu membersihkan. Nah, dengan Python kita bisa sekaligus membersihkan sehingga outputnya di Excel tuh udah angka kayak gini. Satuan biaya ini kan
udah angka ya. Lalu total alokasi juga sudah angka. Di Excel kalau kita mau supaya cantik ya kita kita bisa format. Tapi tetap ini udah jadi angka sehingga lebih mudah untuk proses selanjutnya ya. Nah, enaknya kalau di Python seperti itu. Tentu kita harus bikin dulu kodenya sih sesuai dengan PDF-nya ya. Kayak PDF ini kan kalau output dari tool seperti Nitro atau yang lainnya kurang lebih akan seperti ini. Jadi masih ada judul kolom yang berulang karena tiap halaman kan judul kolomnya berulang ya. Masih ada judul kolom. Lalu suka ada ini nih. Kalau angka ada spasinya, misalnya 55 spasi 0 gitu ya. Jadi PR lagi nih kalau di untuk kita kerjakannya dan waktunya lama. Nah, kayak gini nih. Contohnya Provinsi Aceh jadi baris sendiri, Kabupaten Aceh Barat jadi baris sendiri. Lalu alokasi ini masih ada titiknya sehingga dianggap teks sama Excel sehingga menjorok ke kiri gitu ya. Kalau angka kan biaya angka mana? Ke kanan ya. Satuan biaya juga masih, lalu jumlah peserta didik masih teks gitu ya. Lalu masih ada baris ini A, B, C, D ini masih masih ada nih karena beda halaman ya. Tiap halaman muncul baris ini. Nah, kita kan perlu bersihkan ini. Terus ada ini kayak ini 84. Jadi 8 spasi 4 harusnya 84 tapi 8 spasi 4. Kita perlu bersihkan itu. Jadi masih banyak banget PR-nya. Selain mau kita kan provinsi dan Kabupaten Aceh ini jadi kolom sendiri nih. Kalau versi yang tadi, yang bersihnya kan kita udah bersihkan, terus provinsi sama kabupaten udah jadi kolom sendiri. Di samping ada lagi saya lupa. Di PDF yang tadi, hanya 8 halaman tadi, kalau di bagian atas itu adalah saya perbesar dulu. Kabupaten Aceh Barat. Nanti di halaman terakhir, halaman 8, itu sudah ganti jadi Kabupaten Aceh Barat Daya. Nah, kita harus bersihkan juga nih. Misalnya, saya cuma mau ngambil Kabupaten Aceh nih, Aceh Barat nih, saya nggak mau Aceh Barat Daya. Kan kita harus bersihkan lagi di Excel misalnya. Kita delete manual atau kita filter contohnya. Tapi susah filternya kalau Kabupaten Aceh Barat Daya ini nggak jadi kolom sendiri, kan susah ngefilternya. Kalau di kode yang kita gunakan, pattern atau collab yang kita gunakan, nanti udah ada proses membersihkan itu. Sehingga outputnya, seperti ini output Excelnya tuh, paling bawah udah Kabupaten Aceh Barat. Jadi nggak ada Aceh Barat Daya tuh nggak ada. Sudah kita filter. Atau kita buktikan aja ya. Kita buka filternya, lalu di regensi kita klik, nah cuma satu kabupaten. Di provinsi hanya Aceh aja. Nah, udah oke nih. Ini udah oke, angkanya udah oke. Kita bisa bikin pivot, misalnya kalau mau bikin pivot di Excel, atau kita mau olah data yang lain, misalnya VLOOKUP, lalu dibandingkan antara datanya, kayak nanti yang akan kita kerjakan adalah salahnya itu, dibandingkan dengan Dapodik, lalu ada selisih nggak sih? Misalnya jumlah siswanya sama nggak sih antara SK sama di Dapodik? Sebagai kisi-kisi, ternyata ada yang nggak sama. Jadi, tapi sekali lagi itu toy problemnya. Jadi masalah studi kasus aja ya. Jadi tidak benar-benar seperti itu. Kalau dalam proses audit kan setelah kita ngolah data gini, lalu kita perlu melakukan prosedur audit lainnya ya. Misalnya apakah kita konfirmasi atau wawancara atau yang lainnya. Kalau ada perbedaan data. Intinya yang akan kita lakukan seperti itu aja. Convert data lalu membersihkan, lalu sebagai bonus pakai Python kita bisa download data dari Dapodik otomatis ya dengan satu klik aja lalu bisa membandingkan datanya dari PDF sama data dari web. Nah, dengan satu klik aja kita mulai ya. Sekalian validasi bisa aja kan datanya pun yang udah pakai Excel ya kan datanya udah bersih ya jadi sangat bisa memvalidasi dengan di atas bisa aja. Nah, hanya tinggal di custom aja. Sekali lagi ini sebenarnya sudah program komputer ya. Jadi dengan satu klik maka dia akan melakukan urutan pekerjaan tertentu ya. Tinggal kita sisipkan aja urutan pekerjaan baru. Jadi sangat bisa. Kalau validasi, mau memvalidasi apakah rincian ini ya, rincian per kabupaten ya, sama dengan rekap ini atau rincian kabupaten atau provinsi ya, sama dengan rekapitulasinya. Misalnya jumlah peserta didiknya apakah 30.042, lalu total alokasi apakah 38 miliar gitu ya. Itu bisa, sangat bisa. Convert PDF non-source ke Excel, bisanya bisa. Di Python itu banyak sekali program OCR ya. Atau bahkan digabungkan dengan AI, itu bisa. Bisa hanya, sekali lagi, kalau PDF, kita harus mengakui bahwa sangat tergantung dari kualitas gambarnya di PDF ya. Misalnya PDF-nya hasil scan atau hasil foto. Kalau kualitas gambarnya kurang bagus, maka sehebat-hebatnya AI atau program OCR, ya masih banyak area di mana kita perlu secara manual untuk ngeditnya. Kalau non-searchable bisanya bisa. Bahkan kalaupun tidak berbentuk tabel seperti ini ya. Ini bagusnya adalah karena sudah berbentuk tabel sehingga sebenarnya kode Python-nya atau program Python-nya itu sederhana. Cukup beberapa baris kode, maka sudah jadi otomatis jadi tabel.
yang relatif sudah siap lah untuk diolah. Kalau bentuk yang lain, misalnya faktur gitu ya, itu bisa aja. Tinggal kita mengenali polanya aja. Kalau tanggal di baris yang mana atau kolom yang mana gitu-gitu. Jadi banyak penggunaannya. Syaratnya adalah kode ini hanya bisa untuk SK ini, misalnya, atau SK dengan format sama. Misalnya, ini kan bos reguler ya. Nanti ada bos yang lain lagi, bos kestra, bos apa ya? PAUD mungkin ya, BOP, PAUD. Kan kurang lebih kolom-kolomnya sama, jumlah kolom sama, informasinya juga sama, provinsi, kabupaten gitu. Itu bisa pakai kode ini, bisa pakai collab ini. Atau tahun sebelumnya, tahun 2023, atau tahun setelahnya, tahun 2025 nanti, kalau ada SK-nya. Kalau kurang lebih masih sama format PDF-nya, maka collab ini bisa dipakai. Jadi gitu. Jadi anggap aja ini sekali bikin ini adalah investasi supaya di masa depan kita nggak perlu melakukan itu lagi. Karena kita sudah punya programnya, kita tinggal klik satu tombol aja, runtime, run all, udah dua tombol berarti ya. Klik dua kali, lalu tunggu terdownload atau terbentuk filenya, lalu udah kita bisa download hasilnya. Atau kalau gambar ya, kayak tadi gambarnya bisa kita. Bentuk PDF selain data bos, iya harus di custom. Kita breakdown sedikit soal collabnya ya, atau inti dari, inti dari pertemuan ini ya. Jadi judulnya adalah ubah PDF jadi Excel, pakai Python. Studi kasusnya adalah bos. Kalau saya dapat rekening koran ya, yang data publik, nanti kita bisa diskusi soal itu. Gimana cara merubah rekening koran yang biasanya nggak ada barisnya ya. Dia udah tabular, udah tabel, tapi nggak ada garis pemisah kolomnya. Nah, itu kan jadi tantangan sendiri nih. Pakai Python bisa sih. Terus pakai AI juga bisa, tapi kalau halamannya banyak banget, AI-nya jadi mahal banget ya. Terlalu mahal biayanya untuk mengkonvert. Padahal pakai Python aja bisa. Apa sih Python? Python itu adalah cara kita manusia untuk ngobrol sama komputer. Jadi kita bisa memerintahkan komputer untuk melakukan sesuatu. Misalnya hari ini kita minta dia untuk mengkonvert PDF jadi Excel. Ada langkah-langkah cara ngomongnya ke Python-nya. Nah, Google Colab ini adalah layanan dari Google untuk menjalankan kode Python. Jadi kalau ini namanya notebook sebenarnya ya, yang di Google Colab ini. Kita bisa download notebook ini caranya dengan file, lalu download IPYNB. Lalu kita bisa buka pakai tools yang lain, misalnya Anaconda. Kalau Anaconda atau Python ya, itu offline. Jadi kita nggak perlu koneksi internet. Kalau Google Colab, keuntungannya adalah karena online dan dia pakai komputernya orang, dalam hal ini komputernya Google, maka kita mau pakai komputer kentang pun itu nggak masalah. Karena RAM, prosesor, semuanya yang kita pakai punya Google. Atau bahkan kita pakai HP sekalipun, pakai ponsel, itu kita bisa jalankan notebook ini, jalankan Colab ini. Karena kita pakai mesinnya si Google. Jadi browser hanya menampilkan aja, nggak memproses. Nah, keuntungannya Colab gitu. Cuma tantangannya adalah kalau kita takut dengan privasi datanya ya. Karena kita nggak yakin apa yang Google lakukan sama data kita, ya kita perlu pakai tools lain kayak Anaconda. Tapi nanti interface-nya sama kok, kurang lebih sama aja sama ini. Nggak banyak perbedaan dengan Colab. Hanya kalau kita pakai Anaconda atau Python, artinya kita pakai komputer kita sendiri. Jadi kalau komputer kita kentang dan datanya besar, bisa jadi prosesnya lebih lama atau terhenti. Sehingga kita perlu strategi lain misalnya. Tapi dari sisi data lebih aman ya. Kalau kita pakai komputer kita sendiri ya. Sekarang kita mulai kode-kode ini ada di dalam sel. Sel ini yang kotak warna hitam ya kalau di sini ya. Ini semua adalah kode Python. Ada sedikit kode non-Python sih, kode untuk menginstal program ke komputernya si Google. Kalau di sel di paling kiri ini ada tanda seru, itu artinya bukan kode Python, tapi itu di skip aja lah, kita ikutin aja lah. Nah, kalau ini tanda seru seperti ini, Java version ini mau ngecek versi Java-nya. Karena kita akan pakai program Python atau library Python yang pakai Java. Jadi kalau kita bikin ini di komputer kita sendiri, kita perlu install juga Java. Ini pip install key tabula py ini adalah kita memerintahkan komputer untuk menginstal library. Library itu semacam add-on ya kalau di Excel. Library Python yang namanya tabula py. Tabula-py ini adalah library untuk mengkonvert PDF berbentuk tabel jadi data di Python. Yang nanti di Python datanya bisa diubah jadi Excel. Gitu-gitu aja ya. Jangan kebanyakan istilah, nanti bingungnya. Intinya gitu. Kita nginstal dulu karena di Colab ini belum ada program-program ini, makanya belum ada library ini, makanya kita perlu install. Kalau kita lakukan di komputer, kita cukup sekali aja, komputer kita sendiri ya, kita cukup sekali install ini, lalu selanjutnya kita nggak perlu install. Tapi kalau di Google Colab, karena kita berganti-ganti mesinnya si Google ya, atau Google secara berkala dia menghapus
program yang terinstall di banyak mesinnya itu, maka kita perlu menginstal lagi. Ini boleh dicoba sendiri ya. Saya bagikan linknya. Kalau yang tertarik silahkan dicoba sendiri ya. Jadi pakai HP pun bisa. Dan kita nggak perlu menginstal atau mendownload apapun. Kalau belum ada file PDF-nya si ini Aceh Barat, Bos Aceh Barat, Colab ini akan otomatis mendownload filenya. Ini import tabula, maksudnya kita memerintahkan Python untuk menggunakan library ini gitu. Library seperti add-on ya kalau di Excel ya. Ini kita jalankan aja. Cara menjalankan tiap sel ini di sebelah kiri kotak warna hitam itu ada segitiga tombol play gitu ya. Tombol play itu diklik aja. Diklik aja sampai ada tanda centang hijau seperti ini ya. Kita harus jalankan dari atas ke bawah ya. Sel yang warna hitam aja ya, yang gambar ini nggak perlu. Lalu yang teks ubah PDF jadi Excel ini nggak perlu jalankan. Yang kotak warna hitam aja ya, di sebelah kirinya dijalankan ya, di play ya. Lalu di bawahnya ada nama file PDF yang digunakan. Kita bisa custom atau yang lainnya. Atau kalau nama file ini sama dengan tanda petik kosong, kalau dikosongi, kalau di atas kan diisi nih, Bos Aceh Barat. Kalau dikosongi, maka Colab ini akan mendownload dari online-nya, github.com bla 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 gini akan mendownload. Jadi nggak perlu kita upload filenya. Kalau mau kita pakai file yang lain, caranya kita upload dulu di Colab-nya. Caranya dengan klik tombol files yang sebelah kiri ini, lalu ada gambar kertas dengan tanda panah ke atas, upload. Nah, ini kita bisa upload di sini. Kita bisa pilih filenya yang mau kita pakai, yang mau kita upload. Nah, ini dia. Misalnya saya upload aja ini ya. Wah, Bos Aceh Barat ya. Lalu setelah upload, kita bisa tulis nama, ya oke, bilangnya oke. Kita bisa tulis nama filenya yang barusan diupload di sini, di nama file, lalu sama dengan tanda petik ini di dalam tanda petik ya. Kita bisa ketik misalnya Bos Aceh barat.pdf. Nah, kita bisa klik ini, kalau udah sesuai dengan nama filenya ya. Lalu kita jalankan lagi selnya, diklik aja play. Ini boleh dijalankan, boleh enggak gitu. Jalankan aja nggak apa. Ini maksudnya adalah jika nama file itu blank kayak tadi, maka download. Kalau nggak blank, maka nggak perlu download. Sama kayak di Excel lah. If apa, maka apa. Jika tidak terpenuhi, maka apa. Jadi kode-kode ini sama dengan rumus di Excel. Rumus atau formula di Excel. Kalau mau upload sendiri, diklik menu files, yang gambar folder ini sebelah kiri, lalu upload. Ada gambar kertas dengan tanda panah ke atas ini, di sebelah kiri ya. Upload, pilih filenya. Kalau udah, lalu sel di atas ini, yang nama file ini diubah. Upload file PDF ya. Bisa PDF yang lain, tapi nanti semua sel di bawahnya akan ngaco kalau nggak sama formatnya dengan SKBOS ya. Lalu di bagian sini nama filenya diganti ya kalau mau ya. Ini diganti, lalu di play, dijalankan selnya. Dah, gitu aja. Nah, kita nggak perlu menjalankan sel satu persatu nih. Kalau mau, cukup ini aja, runtime, run all. Run all maksudnya dia Colab akan menjalankan semua sel dari atas ke bawah. Kayak tadi waktu demo tadi, dengan satu klik tadi kan, satu klik aja, maka kita udah dapat file Excel-nya. Di sini kita tinggal download, atau kita udah dapat gambarnya. Jadi ini udah program komputer yang satu klik, ya satu atau dua klik lah. Maka dia menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan programnya. Kalau udah ada filenya, sebenarnya tinggal mengubah PDF jadi Excel. Kalau di Python, kodenya tuh ini aja, satu baris ini aja. PDF tabel dikit. Ini maksudnya variable PDF tabel. Variable itu alokasi ruang di RAM, di memori. Jadi ruang itu anggaplah kayak kaplingan tanah gitu ya. Kaplingan tanah, kita kasih dia nama, misalnya A1, B2, C3, atau C21 gitu ya. Kita kasih nama supaya komputer itu cepat mengambil, ke C21, ambil apapun yang ada di C21. Kayak gitu. Nah, PDF tabel dikit ini adalah variable, nama variable ya kalau di pemrogramannya. Nama variable sebenarnya adalah alokasi ruang di RAM. Nah, PDF tabel dikit isinya apa? Isinya adalah tabula, maksudnya library Python ya. Hey tabula, baca PDF nama file. Berapa halaman? Semuanya, all. Page sama dengan all, maksudnya semua halaman. Kayak gitu. Kodenya tuh gini aja sebenarnya. PDF tabel dikit itu isinya seperti ini. Saya kasih lihat ya. Tinggal dipanggil aja nama variabelnya, lalu dijalankan selnya ya. Isinya tuh kayak gini sebenarnya. Tapi banyak ya, ada 8 halaman jadi agak banyak ya PDF tabel dikit. Udah jumlah peserta didik, satuan biaya udah kayak gini lah. Dia udah sebenarnya dengan satu klik ini yang dijalankan dalam 1 second sudah mengkonvert 8 halaman PDF ke tabel. 1 detik aja, 1 second. Jadi kalau mau ya tinggal dikalikan aja 5.000 atau 6.000 dibagi dengan berapa nih 8 halaman jadi berapa second gitu ya. Tapi saya sudah melakukan ini untuk 5.900 halaman
SK Boss itu 1,5 jam waktunya. Itu masih jauh lebih cepat daripada saya sempat mencoba pakai Nitro tapi lama sekali, lebih dari 5 jam tidak selesai, saya berhentikan. Hanya 30% kalau nggak salah. 5 jam terlalu lama. Jadi prosesnya udah gini aja sebenarnya. Satu sel ini aja atau satu kode, satu baris kode ini aja, maka udah selesai. Hanya kita perlu merapikan. Misalnya ini saya hapus dulu ya karena terlalu panjang. Kalau halaman pertama PDF tabel dikit itu kayak gini. Datanya itu di halaman pertama ya. Kurung siku 0 maksudnya halaman pertama. Datanya kayak gini. Jadi masih nomor, kolomnya udah oke sih, nomor provinsi. Cuma provinsi garis miring R ini kan membingungkan ya. Kita perlu membersihkan biar nama kolomnya lebih rapi. Lalu nomor pokok NPSN ya, nomor pokok sekolah nasional ini kan masih ada R ini apa gitu. Nah seperti tadi, baris pertama adalah A, B, C, D. Kita nggak butuh itu. Baris selanjutnya Provinsi Aceh dengan kolomnya yang terisi hanya satuan biaya gitu. Kita kan maunya skip itu aja. Lalu Kabupaten Aceh juga kita mau skip. Kita maunya Provinsi dan Kabupaten Aceh ini jadi kolom sendiri. Nah, kita perlu membersihkan datanya aja. Alternatifnya, kalau nggak pakai tombol play ini, bisa juga klik di selnya, supaya kursornya ada di sel kayak gini. Lalu tahan shift di keyboard ya, shift, lalu tekan enter. Tahan shift, tekan enter. Untuk menjalankan sel ini. Alternatif dari ngeklik play ini. Ini tabel ini masih ada di RAM, di memori komputer. Kita mau convert jadi Excel supaya kita bisa ya kita kerjakan di Excel atau kita serahkan ke orang lain gitu ya. Caranya seperti ini. Kita gabung dulu. Ini kan kalau diperhatikan ya, PDF tabel dikit 0, ini halaman pertama. Kalau mau lihat halaman kedua, caranya dengan saya tambahkan dulu kode sini. Lalu saya paste angka 0 di dalam kurung siku ini saya rubah jadi 1. Jadi kalau 0 sama dengan halaman 1, kalau 1 sama dengan halaman kedua. Saya jalankan seperti ini nih. Tunggu saya ke atas dulu. Nah, jadi ini udah nggak ada provinsi, nggak ada kabupaten, langsung ke sekolah dasar SD Negeri 27 Melaboh. Karena ini halaman kedua di PDF-nya. Halaman pertama kan provinsi Kabupaten Aceh Barat. Lalu kalau halaman keduanya SD Negeri 27 Melaboh. Jumlah peserta didik 60, satuan biaya 1 juta. Ini per kepala kalau nggak salah. Per satuan per peserta didik ya, per PD ya. Sehingga alokasi 1 tahun 60 juta. Tadi udah oke. 1 juta alokasinya 60 per tahun 60 juta. Sama. Jadi PDF tabel dikit buka kurung siku angka 1. Itu artinya halaman kedua. Kalau kita mau halaman ke 8 berarti angkanya 7. Kalau kita coba aja 8-nya, coba aja. Kan nggak, komputernya nggak akan rusak juga sih. Nah paling gini aja. List index out of range. Maksudnya halaman, kalau kita tulis 8 berarti kan halaman ke-9 ya. Nah halaman ke-9 itu nggak ada. Jadi dia akan error. Eksperimen aja, coba aja diubah-ubah kodenya gitu, nggak apa-apa, nggak akan rusak kok. Paling yang rusak, kalaupun dia kan komputernya Google, bukan komputer kita. Jadi nggak masalah. Tapi nggak akan se ekstrim itulah. Ya paling error gitu aja, nggak tampil sesuai harapan datanya atau gambarnya atau hasilnya gitu aja. Tapi nggak apa, coba-coba aja. Nah ini ya, ini halaman ke-8-nya. Halaman ke-8 ini nanti ada nih. Di sela-selanya di 13 ini sudah mulai ada Kabupaten Aceh Barat Daya. Di atasnya Kabupaten Aceh Barat, yang bawahnya Aceh Barat Daya. Ya. Nah ini yang mau kita filter ya nanti ya. Di proses di bawah nanti kita akan filter semua yang Kabupaten Aceh Barat Daya kita kita skip, kita nggak butuhkan, jadi kita hapus dari datanya. Nah nanti kalau mau silahkan coba sendiri ya, tapi saya lanjut dulu ya. Nah ngubah jadi Excel, kita gabungin dulu halaman-halaman tadi, kan masih terpisah nih halaman 1, 2, 3. Kita gabungin dulu, ini PD Concat ya. PD itu pandas ya, library di Python untuk olah data tabel. Kita jalankan aja selnya, dia akan menggabungkan 8 halaman. Lalu datanya tuh seperti ini, PDF dikit gabung, datanya seperti ini, nomor, provinsi, bentuk. Udah oke ya. Kalau diperhatikan di bawah tabel ini ada tulisan 287 rows kali 8 kolom. Jadi ada 287 baris dengan 8 kolom. Semua datanya. Data dari halaman 1 sampai 8. Berarti termasuk juga datanya Kabupaten Aceh Barat Daya ya. Ini masih semua data ya. Semua data yang ada di PDF. Kita belum membersihkan. Jadi output ini adalah output yang sama dengan di aplikasi Convert PDF ke Excel, mau Nitro, Adobe, atau juga aplikasi lain kayak aplikasi online ya, kayak I Love PDF. Saya kok kepikiran nih ya. Kita coba aja I Love PDF ya. Convert PDF to Excel, outputnya kayak apa ya? Kita coba ya. Ini adalah aplikasi gratis, online, jadi mudah untuk kebutuhan kita. Kalau kita maunya cepat, ini oke. Satu sheet aja. Nah, convert harusnya cepat sih. Kalau di itu aja hanya 1 detik kok. Biasanya aplikasi online gini juga pakai Python juga kok. Sama aja. Oh, kayak gitu. Lebih kotor lagi datanya.
karena masih ada salinan, lalu masih ada judulnya. Nah, gini juga nih. Jadi bergeser kolomnya. Awalnya, oh iya, ini juga di merge juga. Ini masalah dengan tools yang biasanya kita pakai, mau Nitro, Adobe atau Converter online kayak gini. Mereka kadang nge-merge merge kolomnya. Jadi, wah ini PR banget nih. Belum nama kolomnya berulang ya. Judul kolom berulang seperti ini ya. Kan kita harus hapus dulu. Ini oke sih, sama sih. Halaman 2 3 oke. Hanya di merge kolomnya. Halaman satu nggak terlalu oke karena bergeser ya kolomnya, lokasi kolomnya. Sebenarnya udah teks, hanya kolomnya digabung jadi wah, PR baru lagi ya. Nah ini dia. Masalah kita dengan converter online tuh kayak gini. Belum kayak gini ya, Kabupaten Aceh Baradaya, lalu kolom-kolom yang lain blank gitu ya. Kalau kita kembali ke sini ya, ini udah jadi kayak gini nih. Udah digabungin. Total datanya 287 baris data. Kita bisa convert ke Excel dengan satu baris kode ini aja. PDF dikit, gabung dot to Excel nama filenya, lalu index sama false. Kita jalankan aja. Nanti di sebelah kiri ada file baru namanya hasil convert. Convert bisa di-download ya. Saya download ya. Hasilnya kayak apa? Kalau dibandingkan dengan si I Love PDF, kayak gini. Saya bikin precision dengan punya I Love PDF ya. I Love PDF di sisi kanan, di sisi kirinya adalah hasil kode tadi. Ini hanya mengkonvert ya, belum membersihkan data ya. Setidaknya nggak ada kata salinan tentang itu ya. Lalu judul kolom, setidaknya judul kolomnya nggak berulang. Sebelah kiri ini kan hanya A, B, C, D-nya yang berulang. Tapi judul kolomnya di atas nomor itu kan nggak berulang. Lalu kolom-kolomnya udah nggak ada di merge, udah lumayan banget. Kalau di merge itu kan, merge di Excel itu jahat banget. Kalau kita ngolah data, merge is evil. Jadi benar-benar iblis. Karena bikin rusak, betul bikin lama prosesnya. Setidaknya udah nggak ada di merge ya. Semua kolom udah sama. Dari halaman satu sampai halaman terakhir, itu kolomnya udah sama. Hanya kolom sampai H aja, nggak ada kolom yang lainnya. Dan udah nama sekolahnya di kolom yang sama semua, udah tepat. Jadi kalaupun mau berhenti di sini, sudah lebih baik lah. Setidaknya dibandingkan dengan I Love PDF. Kita masih punya PR seperti ini, angka yang dianggap seperti teks, atau kita mau membersihkan A, B, C, D, E, F, G, H ini, mau kita bersihkan. Lalu angka dengan titik pemisah ribuannya, kita masih perlu bersihkan itu gitu. Kita masih punya PR itu. Ada juga gini, 77 spasi 0 gitu ya. Sehingga kalau kita pakai formula kali 10 misalnya, itu masih error. Karena ini belum jadi angka dan ada spasi di dalam. Baris di bawahnya 1100 kali 10 kan 1000 ya. Ini walaupun dia bermasalah, tapi karena nggak ada spasinya, maka ada outputnya. Itu ya. Nanti kita di sesi berikutnya kita akan membersihkan datanya. Tapi dengan yang ada sekalipun, ini udah jauh lebih baik setidaknya dibandingkan dengan I Love PDF. Di sebelah kirinya ada files, klik files, lalu cari nama filenya hasil convert, lalu download, klik 3 titik di samping kanan nama filenya, lalu klik download. Saya menjawab pertanyaan dulu ya. Saya tes di PDF yang tabelnya nggak agak berdesain, dia agak capture semua tabel, konteks rekening koran. Iya, perlu di custom aja sebenarnya gitu. Karena intinya gini aja. Program komputer adalah urutan pekerjaan. Jadi contoh masak mie. Masak mie urutan pekerjaannya adalah ambil mie instannya, ambil mie instan, gunting bungkusnya, kalau gitu ya. Keluarkan bumbunya, ambil panci, isi dengan air 200 mili, lalu naikkan di tungku, nyalakan kompor, tunggu sampai air mendidih, masukkan mie ke dalam panci gitu. Tunggu sampai warna mie berubah, misalnya gitu ya. Program komputer tuh urutan pekerjaan kayak gitu. Beberapa urutan pekerjaan bisa ditukar. Misalnya, oh saya nggak mau ngambil mie dulu nih, saya mau manasin air dulu. Itu boleh. Tapi beberapa pekerjaan tuh nggak bisa ditukar. Misalnya, nggak bisa masukkan mie ke dalam panci, baru ambil mie dan gunting. Itu nggak bisa. Harus ambil mie dan gunting, baru masukkan ke panci. Untuk output yang berbeda, misalnya mie-nya mau mie goreng nih, kita perlu custom. Misalnya kalau mau mie goreng berarti begitu warnanya berubah, maka tiriskan dulu. Airnya dibuang dulu, baru ditaruh di piring. Sementara kalau mie rebus dari panci, langsung taruh di piring. Kayak gitu. Kalau inputnya berbeda, misalnya PDF-nya rekening koran, kan nggak ada tabel-tabelnya. Nanti kita pakai urutan kerja yang berbeda. Atau juga pakai tools yang berbeda. Di Python ada banyak tools untuk membaca PDF. Salah satunya untuk mengkonvert dulu dari gambar jadi OCR, itu ada toolsnya sendiri. Atau yang PDF saja itu banyak banget. Apakah PDF-nya yang berbentuk tabular seperti ini? Ini kan sudah bentuk tabel ya. Ini kita pakai tabula tadi ya. Library namanya tabula. Kalau filenya berbentuk yang lain, PDF-nya, misalnya PDF-nya dalam bentuk rekening koran yang nggak ada pemisah kolom, garis-garisnya tuh nggak ada, garis kolom maupun baris tuh nggak ada, maka kita pakai
tools yang lain, library lain, saya ingat saya itu PDF Plumber. PDF Plumber ini apa? Dia membaca PDF per baris. Jadi contohnya ini PDF ya. Baris pertama salinan, lampiran, dibaca semuanya per baris. Nanti kita bikin urutan kerja untuk memfilter baris mana yang kita pakai atau oh ini bakal baris ini berarti masuk di kolom debit, baris ini masuk di kolom kredit kayak gitu. Jadi urutan kerjanya sedikit berbeda. Kebetulan kalau yang ini, kalau lab yang kita kerjakan ini khusus memang custom untuk bos pay karena nanti di bawah ya di bawah kita membersihkan data atau kita merename kolomnya kita ganti nih nomor provinsi ini kan kurang informatif ya bentuk satuan pendidikan misalnya terlalu panjang mau kita persingkat kita rubah itu juga. Nah, itu kan custom khusus memang untuk data bos ini ya. Jadi tentu nanti kode di bawah ini, kode setelah ini ya, atau sel setelah ini, tentu nggak bisa dipakai untuk data yang dengan format berbeda. Keuntungannya kalau kita sudah punya program custom, maka kalau kita ketemu file yang sama atau formatnya sama, kita bisa tinggal jalankan aja program ini. Jadi untuk hal yang berulang-ulang, mumpung ini saya promosi tiga hal ya. Tiga hal yaitu kalau satu pekerjaan itu berulang, dikerjakan berulang-ulang, lalu pekerjaan itu menggunakan komputer, misalnya convert PDF ke Excel kan pasti pakai komputer ya. Lalu nggak mikir, waktu ngerjain tuh nggak mikir convert PDF ke Excel atau dari Excel yang kotor ini kita hanya ngedelete kolom ngedelete barisnya aja lalu dari merge kita unmerge itu kan nggak mikir ya kalau tiga kondisi terpenuhi berulang-ulang pakai komputer dan nggak mikir maka pekerjaan itu bisa dilakukan oleh komputer cara kita memerintahkan komputer dengan bikin program Python ini karena bahasa Python pun itu udah bahasa Inggris sederhana jadi nggak terlalu susah dipelajari hanya memang kita perlu investasi untuk belajar pattern. Nggak susah kok. Nggak susah dan nggak lama. Dan kita bisa minta bantuan AI ya, jangan lupa ya. Di sini pun sudah ada AI. Contohnya nih ya, saya convert ke CSV ya. Saya minta si Gemini untuk convert ke CSV. Convert, atau ini, bahasa Indonesia aja ya. Ubah PDF dikit gabung ke data CSV. Saya enter, maka dia kasih kode ini. Coba aja kita jalankan ya. Kita lihat dulu ya. Hasil convert seperti program lainnya .csv ya. Ini kan belum ada nih. Hasil convert yang CSV belum ada ya. Saya refresh dulu. Kan belum ada. Kita jalankan sel yang dibikin sama AI. Lalu saya refresh. Nah udah deh. Hasil convert seperti program lainnya .csv. Kita download. Gitu. Sekarang belajar program atau belajar Python itu lebih mudah. Karena ada AI. Yang penting kita tahu apa yang mau kita tanyakan ke AI. Kita tahu kita mau outputnya tuh kayak apa sih? Itu yang kita kasih tahu ke AI-nya. Tadi CSV-nya tuh kayak gini ya. Saya buka ini CSV. Ini CSV kayak gini. Ini CSV ya, CSV tapi koma separated value ya. Oke ya, jadi gitu ya. Tadi udah jadi Excel udah ya. Ini kalau kode di bawah ini, saya cepat aja ya. Sel di bawah ini kalau data halaman PDF-nya banyak banget. Seperti BOS itu halaman PDF-nya kan 5.900 ya. Untuk datanya sebanyak itu, kita harus bagi prosesnya akan lama atau bisa jadi error. Kayak saya pada percobaan pertama itu setelah menunggu 1 jam akhirnya error karena RAM-nya memori di komputer saya tidak cukup untuk memproses sampai 5.000 halaman. Karena itu kita perlu bikin jadi batch. Jadi contoh ini adalah per 50 halaman dikonvert dulu jadi tabel lalu buka lagi 50 halaman berikutnya ubah jadi tabel kayak gitu. Nanti tinggal tabelnya digabungin. Jadi ini saya cepat aja ya. Kalau kita jalankan pun sekarang bisa kok. Hanya nggak akan kerasa bedanya karena datanya cuma halaman-halamannya. Ini, sel-sel ini digunakan kalau halamannya di atas 100 kali ya. Tergantung komputer masing-masing sih, tapi sepertinya di atas 100 kita sudah perlu ini. Jadi ini dibagi per 50 halaman. Ini pertama dia menghitung dulu ada total berapa halaman di PDF-nya. Ini total page ini 8. Lalu 8 dibagi 50 berapa? Kalau per batch itu kan per chunk atau per batch itu 50 halaman ya. Nah, kalau di bawah 50 halaman kan berarti hanya ada satu batch atau satu chunk ya. Ini hanya mengubah PDF jadi Excel sama aja sih. Hanya per batch. Tapi kita nggak akan terasa karena hanya satu batch ya. Jadi langsung 100% gitu ya. Outputnya adalah PDF tabel kayak gini. Sama kayak di atas. Sama aja. Hanya ini antisipasi kalau datanya banyak banget. Jadi kode ini tetap disertakan ya. Kalau teman-teman mau mencoba, terus nanti ternyata datanya banyak banget, pakai kode yang seperti ini. Kalau yang tertarik dengan SK Boss ke Excel yang sudah bersih, itu sudah dikirimkan lewat email. Nanti kita follow up juga dikirimkan lagi lewat email lagi. Jadi nggak perlu memproses sendiri ini ya, karena bakal lama banget. Lama dan jadi komputernya nggak bisa dipakai yang lainnya. Atau jadi lebih lambat ya kalau sambil dipakai yang lain. Kalau hanya butuh SK ini, SK 2000 alokasi bos reguler 2024 itu sudah
saya lakukan, nanti saya kirim ulang lewat email. Jadi ada 216.000 data, 216.000 sekolah. Sekarang sesi berikutnya, kita akan bersihkan data. Ya tadi ya, kita masih punya PR-PR, judul kolomnya terlalu panjang, lalu nanti ada macam-macam lah ya. Ada banyak hal, teks jadi angka gitu-gitu ya. Jadi sekaligus kita bersihkan bersihkan datanya. Kita coba yang pertama, perbaiki dulu nama kolom. Awalnya kan kayak gini ya. Awalnya saya demokan dulu ya. Namanya PDF tabel, head maksudnya perlihatkan 5 data teratas. Kalau head nanti ada tail, tapi nanti kita ke sana. Headnya tuh kayak gini. Kolomnya nomor provinsi, lalu baris pertama A, B, C, D, baris kedua provinsi Aceh gitu ya. Ini yang kita lakukan ada mau memperbaiki nama kolom dulu. Nama kolomnya yang panjang ini kayak provinsi ini kita mau persingkat aja. Nomor pokok sekolah nasional kita mau ganti jadi NPSN. Caranya gini. PDF tabel, nama variabelnya ya, variabel yang berisi datanya ya, berisi data tadi yang udah digabungin 8 halaman. PDF tabel dot column baru sama dengan kurung siku nomor nama kolomnya ya. Ini kode pandas, Python pandas, library pandas di Python. Tuh ya, karena hanya untuk demo jadi ini kita cepat aja ya. Jadi awalnya kayak gini, nomor N yang gede, lalu provinsi, kabupaten kota, bentuk satuan pendidikan, nomor pokok sekolah nasional. Sekarang jadi seperti ini. Nomor, wilayah, bentuk pendidikan, NPSN, sudah lebih singkat. Jumlah siswa, satuan biaya, total alokasi. Kita udah membersihkan dulu kolomnya, udah. Selanjutnya, kita mau nih, provinsi ini jadi kolom sendiri. Ya kolom sendiri yang masing-masing baris berisi provinsinya. Begitu juga nanti isi kabupatennya. Sekarang kita tambah kolom provinsi dulu. PDF tabel, buka kurung siku, provinsi, maksudnya membuat kolom bernama province, bisa diganti ya, provinsi juga bisa. Saya ganti aja ya, provinsi. Lalu kodenya seperti ini, bla bla bla. Intinya adalah begitu muncul baris data dengan teks provinsi, maka isi kolom provinsi. Nanti kalau provinsinya berubah, maka kolom provinsinya akan berubah juga. Intinya kayak gitu aja. Kode Python-nya kayak gini. Kita jalankan aja. Sekarang kita lihat outputnya kayak apa sih? Outputnya nanti di sebelah kanan ada kolom baru namanya provinsi. Oh, saya masih ini. Provinsi ini lupa belum diganti. Saya jalankan ulang. Nah, jadi ada dua kolom provinsi sama provins. Karena tadi terlanjur dibikin yang provin dengan C ya, provinsi E. Gitu. Nah, ini udah nih provinsi Aceh. Udah ada kolom baru ya. Sekarang kolom kabupaten. Kabupaten Aceh Barat sama nanti Bardaya. Nanti kita buktikan apakah dia sukses mengidentifikasi Aceh Bardaya. Jadi jangan sampai tercampur nih. Harusnya udah mulai Aceh Bardaya, tapi dia masih Kabupaten Aceh. Kodenya kurang lebih kayak gini, sama aja ya. Regensi ini ya, kap kota kali ya. Saya ganti kap kota. Intinya adalah kalau menemukan baris dengan teks kabupaten atau kota, maka current regency atau kabupaten saat ini karena ini dibaca datanya dari atas ke bawah ya. Di baris sekarang ke kabupatennya apa? Lalu isi kolom kabupaten kota dengan itu. Sederhananya kayak gitu ya. Nah, kita buktikan ini udah ada kolom baru kabupaten kota. Untuk yang baris pertama dan kedua, ini kabupaten kota tetap none karena nggak ada keterangan kabupaten kotanya ya. Yang A, B, C, D ini. Lalu juga yang baris Provinsi Aceh, ini kan nggak ada keterangan kabupatennya, sehingga kabupaten kota juga masih none. Untuk dua baris ini akan kita hapus. Tiga baris ini akan kita hapus malah. Nah, begitu muncul teks Kabupaten Aceh Barat, maka kolom kabupaten kota berisi Kabupaten Aceh Barat. Lalu begitu juga yang di bawahnya akan ngikutin kabupaten yang di atasnya. Kayak gitu. Konsepnya kayak gitu ya. Nah, kita buktikan nanti saya perlihatkan dulu apakah berhasil si Aceh Bardaya. Apakah udah berubah di PDF tabel, tail. Nanti kalau head berarti lihat data teratas. Kalau ini tail, kita bisa isi 30. Maksudnya 30 data terbawah. Tail ekor ya. Head and tail. Nah, ini udah Kabupaten Aceh Barat Daya. Dia transisinya di mana ya? Aceh Barat Daya. Nah, nih Aceh Barat, Aceh Barat. Nah, ini dia. SLB Rahmatillah ini adalah Aceh Barat terakhir. Setelah itu udah Aceh Barat Daya. Kita lihat di PDF-nya. SLB Rahmatillah adalah Aceh Barat terakhir. Ya, oke, sama. Setelah itu di bawahnya SD Negeri 1 Lembah Sabil ini udah Aceh Barat Daya. Kita lihat hasilnya, datanya kita punya. SD Negeri 1 Lembah Sabil sudah Aceh Barat Daya. Ya, udah oke nih. Tinggal nanti kita hapus aja nih. Kabupaten Aceh Barat Daya, baris sini kita hapus. Karena kan nggak berisi informasi yang kita butuhkan ya. Nanti di bawahnya kita akan menghapus itu. Nah, kabupaten udah oke. Sudah berubah sesuai dengan seharusnya. Sekarang akan menghapus baris data yang kolom bentuk pendidikan dan NPS-nya itu kosong. Contohnya yang ini. Contohnya sama provinsi ini. Yang provinsi Aceh kan kolom bentuk pendidikan dan NPS-nya ini kan kosong atau blank atau none atau non atau null. Nah, untuk baris data seperti itu kita hapus. Seperti Kabupaten Aceh Barat, ini kan blank juga dua kolom itu. Kita hapus itu. Kita jalankan dulu selnya.
Lalu sekarang kita lihat outputnya kayak apa sih. Nah, udah nggak ada sih. Provinsi udah nggak ada. Jadi baris pertama A, B, C, D. Nanti kita hapus yang itu ya, B, C, D ya. Baris kedua udah langsung SD Muhammadiyah Mulaboh. Sudah nggak ada provinsi, kabupaten sudah nggak ada. Karena informasi itu udah kita pegang di kolom provinsi atau kabupaten kota. Jadi kita nggak perlu lagi baris data itu. Sudah oke? Sekarang kita hapus ini nih, A, B, C, D ini. Caranya dengan kalau kolom NPSN ini berisi teks D, buka kurung, D tutup kurung, maka hapus baris datanya. Kodenya seperti ini. Kalau PDF tabel kolomnya PSN tidak sama dengan D, maka simpan. Kalau sama dengan D, maka hapus. Intinya gitu sih. Jalankan aja selnya ya. Lalu kita lihat baris pertama udah langsung SD Muhammadiyah Mulaboh. Si A, B, C, D itu sudah nggak ada. Nih udah bersih. Jadi udah nggak ada provinsi, kabupaten udah nggak ada. A, B, C, D juga udah nggak ada. Nanti PR kita selanjutnya adalah hanya mengambil Aceh Barat. Jadi si Aceh Barat Daya akan kita hapus. Sama nanti kita mengkonvert angka-angka kayak gini. Jumlah siswa ini kan masih teks ya. Kayak tadi waktu kita jadikan Excel masih teks dan masih ada yang pakai spasi, kita akan memperbaiki itu. Sama angka kayak gini satuan biaya yang ada titiknya, ada pemisah ribuannya, kita akan hapus titiknya. Tapi ini menemukan step by step kayak tadi ya, bikin meme, buka gunting minyak kayak gitu, keluarkan minyak ini step by stepnya ya. Dan step by step ini sangat bisa di custom ya. Misalnya kita tambahkan, oh kita tetap mau ambil Kabupaten Aceh Bardaya, itu nggak apa-apa. Kita kembali ke Aceh Bardaya ya. Awalnya PDF tabel.shape itu maksudnya shape-nya ya, ukuran tabelnya ya, yaitu 276, maksudnya 276 baris dan 11 kolom. 11 kolom ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sampai kabupaten kota, 11 kolom. Lalu kalau kita lihat tailnya, PDF tabel tail, maksudnya data terakhir dari PDF tabel itu masih ada Kabupaten Aceh Bardaya ya. 30 data terakhir ya. Ada Kabupaten Aceh Barat, lalu baru Aceh Bardaya. Nah, kita menghapus semua Aceh Bardaya. Jadi PDF tabel sama dengan yang regensi tadi kita kabupaten kota ya, kita ubah ya. Yang kabupaten kotanya adalah sama dengan Kabupaten Aceh Barat. Kenapa double sama dengan? Karena satu sama dengan udah dipakai ke sini. Jadi sama dengan itu adalah satu sama dengan maksudnya mengisi RAM, mengisi alokasi RAM yang tadi ya kaplingan RAM ya. Jadi kalau kita butuh perbandingan kayak di Excel ya, perbandingan itu pakai 2 sama dengan. Nah, kita jalankan, lalu kita lihat lagi shape-nya, ukurannya dari awalnya tadi ukurannya adalah 276 baris, sekarang tinggal 252 baris. Kita buktikan, kita lihat 10 data terakhir. Apakah masih ada Aceh Barat Daya atau udah Aceh Barat. Terakhir tadi SLB Rahmatillah. Ini udah oke. Jadi data ini udah nggak mengandung Aceh Barat Daya, hanya Aceh Barat. Nah, sekarang baru kita perbaiki kolomnya ya. Kolom NVSN agar jadi teks. Supaya waktu di-convert ke Excel, dia nggak jadi angka ya. Tapi kan tetap jadi teks ya. Caranya gini, beda tabel NVSN sama dengan nvsn.astype str. Ini kode, sekali lagi ini kode pandas. Pandas, library pattern untuk olah data tabel. Gitu ya. Kita jalankan aja. Lalu jumlah siswa, satuan biaya, kita replace dulu spasi. Kalau ada spasi ya, kita ganti dengan tanpa spasi. Jadi tanda petik, spasi, tanda petik lagi, kita ganti dengan tanda petik, tanda petik. Ini sama kayak di Excel. Kita ganti juga tanda titik jadi blank. Jadi kalau ada titik, kita hapus titiknya. Intinya gitu ya. Terakhir, as type in maksudnya convert jadi integer ya. Integer itu bilangan bulat. Dah, jalankan aja. Lalu tadi kan kolomnya banyak ya. Ini hanya mengambil berapa kolom tertentu. Oh ya, kolom provinsi saya taruh paling kiri sekarang ya. Tadi kan paling kanan ya, sama kap kota. Ini hanya merearrange aja kolomnya. Ini kita rename, bukan rename ya. Kita copy ke variabel baru, kita copy ke area lain di RAM, di memori, kaplingan lain. Namanya kaplingan itu kita kasih nama DFBoss Regular 2024. Nah, sekarang DFBoss Regular 2024 ini sudah kolomnya kayak gini. Udah sedikit berbeda karena kolomnya udah kita rubah posisinya. Ini provinsi paling kiri baru kabupaten kota. Nanti di kanan baru alokasi. Ini udah mirip dengan di tabel di PDF, hanya lebih bersih aja. Hanya udah berbentuk tabel. Jadi paling kiri kita kasih provinsi, setelah itu kabupaten kota, baru bentuk satuan pendidikan, NPSN, nama satuan pendidikan, jumlah peserta didik, satuan biaya sama alokasi. Nih paling kanan alokasi. Udah sama. Baru kita simpan ke Excel. Misalnya saya rename lagi ya, alokasi baru alokasi. Di sebelah kiri di file sini kita refresh. Belum ada file namanya baru alokasi bos. Saya jalankan selnya. Lalu bisa di refresh. Kalau belum muncul ya refresh aja. Nah, ini udah. Baru alokasi bos regular 2024. Kita udah siap download. Udah ready. Udah selesai jadi
Excel yang bersih dan yang angka udah jadi angka kita bisa kalikan ya. Contohnya jumlah siswa kita kalikan 100 udah bisa dikali ya. Contoh gini ya. Semua udah bisa dikali, udah bisa dioperasikan ya. Yang teks kayak PSN tetap jadi teks gitu ya. Lalu ada kolom provinsi dan kabupaten kota udah sehingga kita bisa filter ya. Kita bisa filter bentuk pendidikan kayak tadi provinsi kalau difilter cuma ada satu gitu ya. Kabupaten kota kita filter hanya ada satu gitu. Sudah bersih, udah bersih tinggal terserah mau diapain. Di pivot kayak atau di upload ke yang lain kayak Power BI ke aplikasi lain. Atau kalau yang akan kita lakukan sekarang adalah ngambil data dari Dapodik. Lalu kita bandingkan. Apakah Dapodik Aceh Barat di semester ganjil 2023-2024 jumlah peserta didiknya sama dengan yang ada di SK? Di SK kan ada kolom jumlah peserta didik ya. Kalau di Dapodik itu ada kolom oh, Dapodik ini kita lihat dari level provinsi baru kabupaten ya. Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten baru nanti kecamatan kita langsung ke Aceh Barat aja ya. Nanti di kecamatan baru ada daftar per sekolah. Per sekolah ini ada kolom PD, peserta didik. Nah inilah yang mau kita bandingkan dengan data dari SK. PD-nya 96 misalnya, TK Negeri Mulaboh gitu ya. Atau kita bandingkan juga apakah ada NPSN ini yang ada di Dapodik tapi nggak ada di SK atau sebaliknya ada di SK tapi nggak ada di Dapodik. Kalau kita auditor kan gitu ya. Terus jangan lupa diganti semester 2023 2024 ganjil. Saya kembali ke level kabupaten dulu ya. Kalau mau lengkap se-Indonesia bisa, hanya prosesnya lebih lama dan harus ngambil dulu dari provinsi, baru nanti kabupaten, baru nanti bukan dari nasional dulu ada beberapa provinsi, dari provinsi ke kabupaten kota nih, per provinsi ada berapa kabupaten, per kabupaten nanti ada berapa kecamatan kayak gitu ya. Nanti sampai ke tingkat sekolah. Itu lebih lama aja prosesnya. Tapi bisa, kodenya bisa dan hanya perlu di custom sedikit. Nah, saya kembali ke Aceh Barat ya. Jadi ini silakan coba sendiri. Alamatnya tuh di sini. Saya share dulu ke grup, ke chat alamat ini. Caranya, saya buka pakai Chrome aja ya. Karena banyak orang pakai Chrome. Saya hapus semuanya dulu. Ini Aceh Barat, saya zoom sedikit ya. Data ini berisi per kecamatan dulu ya. Nanti baru dari kecamatan kita ke level sekolah ya. Setelah buka browser, di keyboard tekan Ctrl Shift I India, Ctrl Shift India. Nanti akan muncul seperti ini, tab seperti ini. Ini Developer Tools. Menunya ada juga di sini. Ada di More Tools, Developer Tools. Ya, Ctrl Shift India, Developer Tools. Kalau pakai menu, klik menunya pojok kanan, pojok atas kanan, lalu ada More Tools, lalu klik Developer Tools. Atau kalau di keyboard, Ctrl Shift India. Lalu pilih tab atau menu Network, nah ya. Lalu klik Fetch atau XHR. Kalau sudah, baru ganti di atas ini semester 2024-2025 kita ganti jadi semester 2023-2024 ganjil. Kita klik aja. Nanti perhatikan di sini ada yang berubah. Yang namanya itu data PD. Kita klik ini, kita lihat type response. Ini adalah data yang ditampilkan ini. Hanya saja datanya berbentuk JSON seperti ini. Ini udah bersih nih. Jadi kalau mau kita copy aja, Ctrl A, Ctrl C, copy. Lalu di Google cari JSON to Excel. Pilih salah satu aja. Kalau saya suka yang ini, convertjesu.com ini. Pilih salah satu toolsnya. Nanti di datanya di paste di situ. Paste aja datanya. Lalu di bawah ini ada tombol JSON to Excel, diklik. Kalau di download kayak gini, Excelnya ya. Jadi cara manualnya seperti itu. Mengambil data dari Dapodik, ada per kecamatan, ada kode wilayah. Nah, kode wilayah ini yang akan kita pakai untuk ngambil data per kecamatan. Ada induk provinsi kayak gini. Ini sama persis kayak yang di sini. Ya, Jonan Pahlawan 1414566 kita lihat lagi Excelnya 14 kolomnya berbeda mungkin urutannya. Nah nih paling kanan 14566. Tapi ini udah bersih ya, jadi nggak angka ini nggak ada titiknya, nggak ada komanya gitu ya, hanya angka aja. Datanya bersih. Pelan-pelan saya ulangi lagi prosesnya untuk ngambil data secara manual dari Dapodik. Saya tutup dulu. Kita langsung ke link tadi, link Kabupaten Aceh Bardaya di browser. Contohnya ini Chrome. Ini sama juga di Firefox juga bisa, di Safari juga bisa, sama aja. Buka halaman tadi di browser, lalu pada keyboard tekan Ctrl, Shift, tekan I, India. Akan muncul developer tool seperti ini, lalu klik Network, lalu klik Fetch atau XHR. Sudah, ini akan blank nih, nggak ada isinya apa-apa. Lalu kita trigger perubahan datanya, caranya dengan kita pilih semester yang baru. Misalnya 2022-2023 genap. Nah, ini mulai ada perubahan di bawah ini. Pilih yang namanya, name-nya itu data PD. Klik, lalu klik response, lalu di copy responnya. Ctrl A, Ctrl C, copy. Lalu buka JSON to CSV, terserah silakan mau
di Google aja yang mana-mana aja sama aja. Lalu di paste datanya. Biasanya ada tombol download. Nah, itu di download aja. Kalau di sini di aplikasi ini ya ada tombol download JSON to Excel. Ini diklik aja. Nanti dia otomatis mendownload. Terserah mau layanan mana aja. Kurang lebih sama. Prosesnya seperti ini aja. Jangan coba trigger, trigger manual, ngambil data secara manual. Nanti kita kan nggak mau ngambil manual ya karena banyak banyak banget ya. Nggak usah khawatir. Nanti di kode ini udah ada. Di kode ini udah ada prosesnya yang nggak manual. Dia udah otomatis mendownload semua data dari Dapodik untuk Aceh Barat. Metode ini bisa dipakai di banyak website yang cara mengirimkan datanya seperti itu. Contohnya Tokopedia, kalau e-commerce ya, Tokopedia, Shopee, mayoritas website zaman sekarang tuh kayak gini caranya. Jadi gampang ditangkap datanya. Tapi kan biasanya data banyak, banyak banget ya, berulang-ulang ya. Misalnya kita mau ngambil kabupaten lain, atau nanti ngambil per kecamatan, atau per sekolah, kan banyak ya. Jadi hal itu dilakukan oleh Python. Karena sekali lagi kita kembali ke tadi ya. Kalau dia dikerjakan menggunakan komputer, dikerjakan berulang-ulang, tadi ya. Lupa ya tadi. Ada 3 frameworknya tadi ya, rule of thumb-nya 3 tadi ya. Dikerjakan berulang-ulang. Misalnya Kabupaten A, Kabupaten B, Kabupaten C, Kecamatan A, Kecamatan B, Kecamatan C. Lalu pakai komputer, ini kan pakai komputer ya ngerjainnya ya. Download, copy paste kan pakai komputer ya. Lalu waktu ngerjakan nggak mikir, kayak tadinya kan nggak mikir kan. Tinggal klik aja kecamatan, lalu Ctrl Shift I, lalu copy datanya, lalu di paste ke converter, lalu dari converter download. Itu kan nggak mikir. Nah, kalau 3 kondisi terpenuhi, maka bisa dilakukan oleh komputer. Contohnya sekarang kita mau scrape atau ngambil data, ya, scrape data dari Dapodik. Nah, di Python ada library namanya request. Itu semacam browser. Di browser tapi dia nggak buka Chrome atau dia nggak ada tampilannya gitu ya. Dia bekerja di balik layar gitu ya. Browser namanya request. Nah, kalau contoh ini, si S adalah variabel di RAM, alokasi di RAM yang kita isi dengan request. Gitu aja sih. Kita jalankan aja, jalankan aja. Inisial URL itu adalah URL awal ya. Jadi ini pura-puranya dia buka dulu halaman Dapodik. Kenapa perlu buka halaman Dapodik? Karena data seperti tadi, Ctrl Shift I ya, itu butuh, contohnya saya trigger ulang ini, dia butuh cookies. Data kayak gini, data acak kayak gini nih. Nah, cookies itu kita bisa bentuk cookies dengan pura-pura membuka dulu satu halaman. Kalau kita nggak ada cookiesnya, maka kita nggak akan dikasih datanya. Sama respons ini akan blank. Server nggak akan kasih kita data. Ya. Fungsinya adalah untuk menghindari kayak gini, proses otomasi, download otomatis ya, fungsi di server ya. Karena scraping itu sebenarnya mengganggu si server. Jadi scraping biasanya orang hanya ngambil data, tapi misalnya ngambil data dari e-commerce ya, kita cuma ngambil data nih, kita nggak mau beli, kita nggak mau bertransaksi. Padahal untuk melayani permintaan data kita, server kan butuh ngambil data dari database, butuh listrik, butuh koneksi internet, kan ada biayanya. Karena itu mereka membatasi proses scraping itu sebanyak mungkin mereka membatasi. Nah, salah satu cara untuk membatasinya adalah dengan tiap request data harus disertai dengan cookie. Kalau tanpa cookie, maka nggak akan dilayani. Salah satu metodenya begitu. Tapi tiap website punya metode yang berbeda ya. Misalnya CAPTCHA. CAPTCHA kan sebenarnya untuk menghindari itu, untuk mengurangi itu. Jadi harus ada proses manual manusia untuk memastikan bahwa yang mengakses adalah manusia dengan harapan manusia itu memberikan nilai balik, memberikan nilai tambah ke server, misalnya dengan membeli atau bertransaksi. Karena itu kita butuh cookies, terus ini pura-puranya si browser ini membuka halaman pertama, halaman Dapodik Dashboard ini. Kalau kita lihat status code 200, artinya server memberikan respon dengan baik. Jadi kalau status code-nya 404, artinya nggak ada. Halaman yang kita tuju nggak ada. Yang terkenal kan itu ya, 404 nggak ada. Maksudnya kayak gitu. Ya kalau 200 berarti semuanya oke. Nanti ada respon berapa ya? 500 kalau nggak salah. Saya lupa ya. 500 yang artinya adalah URL-nya benar, link-nya benar, hanya server nggak mau ngasih data. Kayak gitu ya. Ya kalau ini udah 200 berarti oke. Kalau mau lihat teksnya kayak apa sih sebenarnya halaman tadi? Itu kayak gini. Halaman HTML ya, halaman web ya. Tapi udahlah kita skip aja. Kita mau langsung ambil data JSON-nya tadi lalu kita convert ke Excel gitu aja sebenarnya. Baru nanti kita bandingkan dengan si data dari SK kan gitu ya. Kebetulan mereka sama-sama punya data NPSN. Kita akan pakai data NPSN-nya. Karena kalau nama sekolah bisa jadi namanya berbeda atau disingkat. Kita akan pakai NPSN. Nah ini URL-nya yang sebenarnya link ini ya. Data ini disediakan oleh link tertentu, yaitu ini. Linknya ada di headers, request URL tuh ini, data PD. Yang berubah tuh hanya ini yang ganti, level wilayah sama kode wilayah. Ini yang kode kabupaten berarti. Lalu sama semester ID 2024 2. Nah ini yang berubah tuh itu aja. Itu yang nanti kita pakai Python kita rubah-rubah hal teks itu. Nah sekarang kita akan scrape data per kecamatan dulu gitu ya. Diklik aja, ini kan udah ada ya. Ini membuat folder baru namanya level 3 gitu ya.
Ini untuk menyimpan data. Karena nanti misalnya data sekolah itu kan banyak banget tuh. Nah, kita simpan dulu data JSON-nya, baru nanti kita convert ke Excel. Kenapa kita perlu melakukan itu? Karena kalau scraping banyak banget hambatannya. Misalnya tiba-tiba komputernya mati atau internetnya mati. Itu kan jadi putus di tengah jalannya. Atau karena terlalu banyak kita nge-request data, servernya ngambek nih. Dia nggak mau kasih data lagi. Jadi kita disuspend. Nah, untuk menghindari itu, maka kita simpan dulu. Begitu kita dapat data, kita simpan. Kita simpan di folder-folder sendiri. Jadi ini bikin folder temporary aja. Lalu kita akan jalankan ini, kode wilayah 0606 ini Aceh Barat Daya ya. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Lihat aja nih. Kode wilayah 0606. Ini. Atau kalau mau ini data semua kabupaten, caranya adalah atau dari provinsi aja ya. Data nasional, kode wilayah itu dapatnya sama Ctrl Shift I, lalu network, fetch XHR, lalu PD, data PD, data response. Nah, di sini ada nih. Jawa Barat kode wilayahnya 0200. Terus kalau selanjutnya banyak banget saya convert aja ya. Kalau Jawa Barat 0200, kalau Jawa Timur 0500, ini kode wilayah ini. Kode wilayah ini yang kita ganti-ganti nanti di sini untuk ngambil data ini ya. Begitu juga kode wilayah kabupaten, kecamatan itu ada sendiri kode wilayahnya. Nah, ini kode wilayah khusus untuk Aceh Barat. Kita jalankan ini, dia akan mendownload dan menyimpan file JSON-nya tadi. JSON yang kayak tadi ya, file tadi. Simpan namanya di level 3 yang ini, ada file namanya ANI06. Kalau di-download lalu dibuka, ini masih JSON ya, belum jadi Excel. Nanti kita ubah jadi Excel. JSON maksudnya kayak gini, ada titik dua, sebelah kirinya titik itu adalah nama kolom, sebelah kanan tuh isinya. Ini nama, kode wilayah, nanti di bawah berulang lagi. Nama, kode wilayah, berulang lagi, yang beda datanya aja. Yang sisi kanannya yang berbeda. Jadi ini udah mirip Excel. Nama kolom, data, nama kolom, data. Di bawah lagi, nama kolom, data, nama kolom, data. Per masing-masing baris dipisahkan dengan kurung kurawal ini. Ini satu kurung kurawal adalah satu baris. Kalau JSON, data JSON begitu. Ini teks biasa aja, dibuka pakai Notepad juga bisa. Karena teks biasa, maka ukuran datanya kecil sehingga cepat pada saat ditransfer di internet. Karena itu populer untuk pertukaran data di internet. Atau kalau kita buka web, sekarang rata-rata sebenarnya mereka manggil ke server minta data dalam bentuk JSON. Seperti itu. Nah, sel berikutnya dev kecamatan ini mengkonvert si JSON tadi jadi tabel. Ini ya. Kode wilayah, kecamatan berbeda, kode wilayah yang berbeda. Lalu saya tambahkan satu kolom namanya sequence ya, supaya di sebelah kiri nanti kanan ya. Sekarang paling kanan adalah kolomnya total PD, total peserta didik. Kalau setelah ditambahkan satu kolom, maka paling kanan adalah sequence, sek 1 2 3. Sek ini berguna untuk nanti kita kasih nama, kita kan perlu mendownload per kecamatan ya. Nah, hasil downloadnya kita simpan dengan nama sequence tadi. Sequence sek1.json, sek1.xl gitu ya. Bisa juga pakai kode wilayah sih. Tapi lebih nyaman kalau saya pakai bikin nomor urut aja karena lebih pendek. Kayak kalau pakai nama kecamatan terlalu panjang ya. Nah, ini saya convert ke Excel. Nanti silakan dicoba sendiri ya. Ini saya karena tema utamanya bukan soal ngambil data dari internet, jadi ini overview aja. Nah, proses itu diulangi nanti dari kecamatan kita buka data per kecamatan, lalu kita ngambil semua data per sekolah. Contohnya gini ya. Jadi ini ngambil data per kecamatan. Kan ada 12 kecamatan gitu ya. Ini ada progress bar-nya. Dia akan menyimpan file JSON di level 4 ini. File JSON 1, 10 gitu ya. Ini data per kecamatan ya. Lalu menggabungkan JSON tadi, semua JSON jadi tabel. Lalu menggabungkan tabel jadi satu. Nanti semua data semua sekolah disimpan di DF sekolah. Jadi ada tabel namanya DF sekolah berisi sekolah se-Aceh Barat. Sekolah penerima BOS. Sekolah yang ada di Dapodik ya. Ada 496 sekolah, 496 rows. Ini saya convert ke Excel. Nah, udah selesai. Kita cek dulu ada berapa banyak sih data di ini. Banyak data di print, banyak data di SK BOS. DF BOS shape 0, lalu print banyak data di Dapodik DF sekolah. Banyak data di SK BOS 252, di Dapodik 496. Itu kan udah beda tuh. Nah, yang gabung apa aja sih? Kita coba jalankan ini ya. Ini error. Kenapa nol? Masa dari 496 data sama 252 data itu nggak ada yang cocok NPSN-nya? Satu pun masa nggak ada? Ternyata karena NPSN-nya itu salah satu sisinya dari dua tabel tadi ya, itu masih teks atau masih angka. Jadi waktu mau digabungin tuh atau di VLOOKUP itu nggak muncul. Karena itu kita convert dulu dari dua tabel tadi, kita paksa kolom NPSN harus sama-sama string
atau str atau teks. Str itu string ya, maksudnya teks gitu ya. Jadi kita jalankan, kita rubah jadi teks, baru kita ulangi tadi. Nah, kalau kodenya sama tadi kita ulangi, sekarang kita dapat 252 rows. Saya ini ya, ambil tadi ini, lalu kalau tabel kan kita bingung ya, saya bikin dengan teks aja ya. Teks print banyak data bersama. Itu ada. Itu apa nama tadi? Nama tabelnya adalah merge df. Merge df save. Nah, banyak data di SK Boss 252 di Dapodik 496. Sepertinya semua yang ada di SK Boss itu ada di Dapodik. Kita ada di Bos Dapodik. Kita lihat ya. Di versi singkatnya. Tadi kan kolomnya banyak banget nih. Kolomnya banyak banget. Ada 28 kolom. Kita ini versi singkatnya aja sih. Versi ringkasnya hanya tinggal 7 kolom. Yang PSN, nama sekolah, nama PD ini dari 2 tabel ya. Ini versi ringkasnya aja. Ini kalau kita mau pengujian berikutnya, yaitu nanti nggak ada judulnya. Apakah jumlah siswanya sama antar di BOS sama di Dapodik? Nah, kayak ini kan sama lain nih. Muhammadiyah Laboh jumlah siswanya 43, sementara versi Dapodik cuma 39. Yang ini jumlah siswanya 97, di Dapodik ternyata 98. Jadi beda. Pengujian berikutnya, kalau datanya ada di kedua tabel tadi, apakah jumlah siswanya sama? Nah, kita perlu mengkonvert dulu tadi ya. Kita convert jumlah siswa jadi angka integer ya, jadi angka PD juga jadi angka. Kita convert dulu untuk memastikan nanti nggak ada yang error. Ini nggak bisa karena saya skip dulu ya. Karena di atas sudah kita convert jadi angka. Jadi ini error. Kayaknya yang mana ya? Satuan biaya Oh yang ini nih. Nama berwarna hijau. Hijau maksudnya ini adalah komentar yang nggak akan dieksekusi oleh pattern. Jadi yang kode yang dijalankan pattern hanya satu baris ini aja. Yang lain nggak dijalankan. Nah, kita bikin kolom baru namanya selisih PD sama selisih alokasi. PD maksudnya selisih peserta didik ya. Nah, selisih PD-nya itu ada 4, sehingga total nilainya selisihnya ada 4 juta ya. Nah, ini yang akan kita konfirmasi ke auditi biasanya ya, kalau proses kita audit ya. Data yang berbeda ini kita konfirmasi ke auditi. Tapi sekali lagi ini adalah toy problem, jadi kita nggak sedang benar-benar mengaudit si Kementerian Pendidikan ya. Jadi kita nggak punya akses ke sana, kita nggak bisa menanyakan itu. Tapi ini hanya tujuan kami hanya memvisualkan bahwa data yang banyak ini, kalau kita bandingkan dengan data yang banyak lainnya, bisa jadi ada banyak pertanyaan. Hanya saja kita sebagai auditor belum pernah sampai ke sana karena ngolah datanya saja, ngolah data PDF-nya aja misalnya, itu kita kesulitan. Atau ngolah data dari Dapodiknya aja kita kesulitan. Atau ngambil datanya sekalipun ya, ngambil datanya sekalipun itu udah kita kesulitan. Apalagi sampai kita membandingkan antar data ya. Padahal kalau pakai tools yang namanya Python, itu hanya tinggal dengan satu klik, ya 2 klik lah ya. Dengan 2 klik, kita udah dapat download datanya atau convert datanya, lalu membersihkan datanya, lalu menggabungkan atau menguji atau membandingkan datanya. Bahkan kalau kita mau, kita juga bisa memvisualkan datanya, seperti di demo tadi ya. Hanya dengan 2 klik, asal kita udah bikin kode ini ya. Jadi kode ini kita bisa daur ulang untuk tahun berikutnya, tahun berikutnya, tahun berikutnya lagi. Atau kalau ini di Aceh Barat, kita bisa berikan ke teman yang di Aceh Barat Daya, kita bisa berikan teman di Papua, dimanapun ya. Karena kan datanya semua sama aja formatnya. Hanya mungkin ngambil bagian tertentu aja. Oh nggak butuh Aceh Barat nih, butuhnya Provinsi Aceh misalnya. Oh nggak butuh Aceh nih, saya butuhnya satu kabupaten di Kalimantan Timur misalnya gitu. Jadi bisa didaur ulang. Atau dalam konteks KAP ya atau lembaga audit, ya ini bisa jadikan tools generik yang disediakan oleh lembaganya. Jadi si auditornya tinggal dapat data ini aja, dapat data selisih gini ya. Nanti auditornya tinggal melanjutkan prosedur audit lainnya, misalnya konfirmasi, wawancara, atau yang lainnya ya dari data ini. Jadi udah nggak perlu ngolah data, udah bisa langsung ke sampelnya kita pakai sampel yang ini karena dia selisih misalnya gitu ya. Kita kembali ke sini ya. Lalu apakah ada sekolah yang hanya ada di SK BOS tapi nggak ada di Dapodik? Kalau kita jalankan kebetulan nggak ada. Semua yang di SK kan BOS itu ada di Dapodik. Jadi datanya blank seperti ini. Nah, itu kan bagus. Oh ya, udah berarti terbukti nih. Si auditinya terbukti bahwa oh ya dia ngambil sumber datanya adalah Dapodik. Selanjutnya sebaliknya ada di Dapodik tapi nggak ada di BOS di SK. Ini kodenya seperti ini ya. Ini ada tilde ini kalau di keyboard itu di samping kirinya angka 1. Kalau di Python atau di Pandas ini maksudnya negasi atau bukan. Jadi yang NPSN-nya ada di BOS reguler tapi bukan. Jadi negasi maksudnya kayak gitu. Intinya adalah yang tidak ada di SK. Ada di Dapodik nggak ada di SK. Maksudnya gitu ya. Tapi bahasanya agak matematis ya. Ya pakai negasi, pakai tilde gitu. Ya udahlah, diikuti aja lah. Kebetulan ini agak banyak. Ini ternyata ada 244 row. Tunggu ya, 244 baris. Saya ulang lagi. Total awalnya berapa sih? Ada berapa data sih berapa data di BOS?
banyak data hanya ada di Dapodik. Itu adalah DF only. Nih ya nama tabelnya. Shape maksudnya shape itu ukurannya. Nah, ada 496 dikurangi berapa? 252 ya? Atau ini deh, print ini berapa angkanya ya? Minus yang dari SK. Harusnya berapa sih? Oh iya, benar sama 244. Oke, kita udah menguji dan benar memang tidak ada yang overlap di SK Bos. Nggak ada NPSN yang berulang. Oh iya, kita bisa melakukan itu juga ya. Di Python kita bisa bikinkan daftar atau tabel apakah ada NPSN yang berulang atau nama nama sekolah yang berulang gitu ya. 242 itu ternyata banyak. SD yang nggak ada, SMP yang nggak ada. Adanya itu TK, TKKB. Jadi hanya ada nama kolom tapi nol rows. Lihat di data tadi itu TK, TK, PKBM gitu ya. Mereka nggak ada di SK Bos. Nanti kita bisa tanyakan ke auditinya. Kalau contoh sebagai audit ya. Semua ini adalah pattern yang ya datanya cuma sebaris-sebaris ini ya. Misalnya tampilkan data SMP, oh nggak ada. Tampilkan data SD, oh nggak ada. Tampilkan data yang hanya ada di Dapodik kayak gini. Kan hanya satu baris teks gini aja kan. Satu baris kode lah ya, satu baris teks ini aja. Jadi nggak pattern nggak sulit kok, nggak sesusah itu. Hanya butuh pembiasaan aja. Dibandingkan dengan manfaatnya, sebenarnya belajar pattern sampai level tertentu ya, nggak perlu juga expert banget, nggak perlu juga sih. Dibandingkan dengan manfaatnya, gede banget. Setidaknya kalau dapat collab gini atau dapat notebook seperti ini, kita bisa mengcustom sendiri sesuai dengan kita punya mau-mau. Jadi lumayan lah dibandingkan dengan usaha untuk belajarnya yang nggak seberapa lah sebenarnya. Butuh pembiasaan aja. Effortnya, manfaatnya yang besar. Kami punya kelas private yang ada di sini, link.id, Basang Data, ada kelas private. Kelas private didesain untuk, di custom untuk semua orang, jadi nanti kita perlu evaluasi dulu ada di level mana atau pengalaman apa yang sudah dimiliki gitu. Lalu nanti studi kasusnya mau kemana, apakah ambil data dari internet, otomasi PDF, atau otomasi Excel, atau yang lain, itu bisa. Ngambil data dari Google Drive, download, bisa. Ngambil data dari Google Sheet, bisa. Banyak hal yang bisa dilakukan Python. Atau nyambungin dengan AI, terus otomatis bikin temuan audit, itu bisa juga sebenarnya. Sangat bisa. Atau nyambung dengan AI untuk memberikan skor atau mengevaluasi temuan audit kita, itu bisa juga. Misalnya kita minta AI untuk nge-roasting misalnya. Atau kita upload file Word, atau kita taruh di folder tertentu, nanti kita pakai Python untuk nyambungin ke AI, nanti AI-nya yang menilai. Itu bisa juga. Banyak banyak area audit yang bisa dibantu dengan Python. Apalagi dengan sekarang rame AI itu, mungkin banyak lagi peluangnya. Atau kita minta AI untuk menganalisa data, itu bisa juga sih. Kalau kita ngupload file Excel, nanti AI-nya yang menganalisa, ya analisa tipis-tipis lah ya. Nah, sangat tergantung dengan prompt-nya. Prompt, sesuatu yang kita ketikkan, pertanyaan yang kita ketikkan itu bergantung di situ juga. Banyak peluang bisa diraih.